Halo saudaraku, kembali lagi untuk video kali ini saya bersama rekan saya Santi Oktavia dari UKM Santika Fashion, dimana di video sebelumnya kita sudah membahas ya tentang apa itu EcoPrint bersama Santi. Nah, kali ini saudaraku, saya akan membahas tentang bagaimana cara pembuatan EcoPrint itu, yang dimana rekan saya nanti akan membagikannya buat Anda, dan bagaimana sih kiat para pelaku usaha industri kecil menengah Jawa Timur ini supaya bisa tetap eksis di kala pandemi seperti ini. Jangan lupa ikuti video ini sampai habis dan like serta subscribe-nya. Terima kasih, semoga bermanfaat buat Anda. Saya Santi Oktavia Utami dari Santika Fashion. Santika Fashion itu kita produknya mulai dari yang paling awal sampai yang paling akhir. Contoh, kita punya ada kain, ada aksesoris, ada baju, ada juga scarf, juga ada shawl. Kita punya satu ciri khas namanya fusionné. Fusionné itu dalam bahasa Prancis artinya satu gabungan, kolaborasi. Karena kita mengkolaborasikan berbagai macam teknik mengolah kain. Kita mengolah kain ini baik sutra, mau satin, chiffon, kita olah nanti akan menjadi seperti ini. Ada yang berupa scarf, nanti ada yang berupa hijab seperti ini, juga akan ada yang jadi baju. Ya, ini ada beberapa contoh produk dari Santika Fashion yang semuanya terbuat dari bahan EcoPrint. Nah, awalnya kita itu adalah di fashion painting. Jadi kita bermain dengan warna. Tapi warna yang kita gunakan pada waktu itu adalah warna sintetik. Nah, sementara warna sintetik itu memiliki banyak kelemahan. Contohnya adalah pengolahan limbahnya itu agak rumit. Setelah itu kita berkenalan dengan EcoPrint. Ternyata EcoPrint itu menggunakan teknik pewarnaan untuk kain menggunakan warna-warna alami. Dari batang, akar, daun, biji, bunga. Nah, dan semuanya itu ada di Indonesia lengkap dari Sabang sampai Merauke. Nah, tanaman itu sebenarnya adalah tanaman obat-obatan pada dasarnya. Tetapi dia mengandung tanin, di mana tanin itu dapat digunakan untuk mewarnai kain. Dan itu aman untuk di tubuh, juga aman bagi perajin kainnya. Jadi EcoPrint, kita mencetak satu kain dengan menggunakan sesuatu yang berasal dari eco, alam. Nah, dari alam itu bisa menggunakan tanaman, bisa menggunakan hewan, bisa juga menggunakan logam. Nah, untuk di logam sudah pasti saudaraku, di Inspirasi Usaha Kreatif kami akan sharing tentang cara pembuatan. Ya, namun sebelumnya sebelum kita akan masuk ke cara pembuatan dari EcoPrint itu sendiri, saudaraku, simak dulu cerita suka dan duka di balik pengrajin EcoPrint satu ini. Suka dukanya memang macam-macam ya. Kalau sukanya, kita kadang pameran di mana-mana, ketemu orang penting di mana-mana. Wih, ketemu presiden, ceplik. Wih, ketemu menteri, ceplik. Wih, ada artis ini. Nah, suka dukanya seperti itu. Tapi kalau ada dukanya banyak juga. Contoh, mau pameran, kebanjiran. Mau pameran, kehujanan. Mau pameran di lapangan, hujan deres. Nah, itu benar-benar barang kita itu barang fashion. Ini hujan. Jadi kan kita bingung. Sementara kita kan menggunakan baknya bak terbuka, walaupun itu diberi terpal sekalipun, kan ada unsur lembab. Nah, itu yang kadang-kadang sedihnya di situ. Biarpun sedih, tapi pasti ada berkah di dalamnya. Pandemi COVID-19 pasti memiliki bekas di dalam kehidupan seluruh industri kecil masyarakat yang ada di Provinsi Jawa Timur ini, termasuk juga di seluruh Nusantara ini. Sangat-sangat berdampak sekali. Dulu kita bersembilan, sekarang kita cuma ada bertiga ya di sini.
Karena yang lainnya terpaksa sekali saya rumahkan. Karena mohon maaf ada yang meninggal karena positif corona, ada juga yang kecelakaan karena dijamret pada saat dia harus berangkat, ada juga yang kami rumahkan karena kita sedang mengurangi produksi, kita sedang memangkas ongkos produksi. Jadi pada saat kami itu mengalami pandemi, yang pertama kali kami sedihkan itu adalah ditutupnya banyak pameran. Padahal pameran itu adalah salah satu cara promosi Santika Fashion yang paling besar. Di situ kami meraih omset yang paling besar. Sementara pameran itu ditiadakan dengan alasan tidak boleh adanya kerumunan orang, baik itu pameran di luar negeri maupun di dalam negeri. Sehingga kami yang seharusnya pada bulan Juli nanti mungkin pamerannya ke Belgia itu ditunda. Yang harusnya bulan Maret lalu kami itu pamerannya di Dili itu pun ditunda. Untungnya kami belum sempat membeli tiket. Nah, ada lagi beberapa misalnya yang ke Bogor segala macam itu tiket sudah terbeli dan hanguslah. Dan itu tidak saja Santika Fashion rasakan, tapi juga dirasakan oleh teman-teman yang lain. Jadi istilahnya kita tiarap bareng. Nah, dari sini kita mulai mencoba bangkit dengan berjualan secara online. Nah, repotnya lagi Santika Fashion itu produknya adalah homemade, di mana dia itu produknya tidak bisa satu sama lain itu sama persis. Beda dengan marketplace yang lainnya, misal batik cap. Batik itu bisa diproduksi dengan banyak. Dia bisa produksi sampai 100 lembar. Kami tidak bisa. Sementara cost untuk memfoto itu kadang-kadang kalau kita menggunakan tenaga profesional bisa antara 200 sampai 500 ribu. Sementara produk kami hanya ada satu. Nah, sehingga akhirnya otomatis kami pun harus belajar foto memfoto, cekrek. Yang selama ini kami menggunakan tenaga profesional harus belajar memfoto sendiri. Pasti ada hikmah kan di balik kesulitan itu ya, Mbak? Nah, betul. Yang dulunya kita cuma bisanya itu cuma sekedar selfie biasa, sekarang yang difoto produknya. Jadi produknya ikut selfie juga. Kalau dulu itu yang kita ngelutek-ngelutek aplikasi itu face up adalah wajah kita, sekarang kita harus mempelajari yang lain, misalnya kayak Snapseed, Canva, Fonto, dan sebagainya demi penjualan produk kita. Jadi istilahnya kita belajar dari rumah yang sebenarnya kita dulunya nggak tahu, tapi kita harus tahu karena kita itu kepepet. Jadi ini efek of kepepet istilahnya. Bagaimana harapan kita sebagai pelaku usaha kecil di era ini? Nah, harapan kami dengan adanya new normal ini, kita sama-sama bangkit. UKM Surabaya kita sama-sama bangkit, UKM Jatim sama-sama bangkit, dan bangkitnya itu bangkit bersama, bekerja sama, berkolaborasi, bersinergi. Kenapa? Kalau kita bersinergi, kita bisa bangkit bersama kuat. Tapi kalau kita cuma mengunggulkan punya kita sendiri, sementara teman-teman yang lain juga tidak bisa terangkat, itu rasanya seperti kita menjongkrokkan teman kita sendiri. Nah, kita berharap ada kolaborasi bersama-sama. Mungkin ada UKM fashion, dia bisa menjahit. Nah, jahitannya mungkin murah. Kita bisa menggunakan itu. Sementara itu bisa mengurangi cost kita di bidang karyawan penjahit. Kita dulu punya beberapa penjahit sebenarnya, cuma kita terpaksa merumahkan itu. Nah, kita mungkin bisa meminta bantuan ke teman-teman yang ada penjahitnya masih ada, sehingga kita bisa kolaborasi di sini. Jadi kita bisa maju bareng. Atau kita mungkin bisa punya, oh saya pengen bikin aksesoris, saya bikin ke teman yang ada aksesorisnya. Sementara saya mungkin punya kain sisa, kain perca. Ketimbang kain itu dibuang, karena kain itu sutra. Nah, seperti itu. Jadi bisa berkolaborasi. Ketimbang saya yang bikin sendiri jelimet, waktu saya bisa dipakai untuk yang lain. Mungkin misalnya ke arah penjualan online dan sebagainya. Nah, saudaraku, kali ini Santika Fashion akan sharing kepada Anda semuanya tentang bagaimana cara pembuatan dari ecoprint itu. Simak video ini
Dan jangan lupa like dan subscribe-nya. Baiklah, sekarang kita akan belajar cara untuk pounding ekoprint. Kita menggunakan hammer, makanya dinamakan hammering. Nah, hammer yang saya gunakan itu adalah palu kayu. Saya tidak menyukai palu dari besi, walaupun dia cepat mengerjakannya, tetapi jika tidak hati-hati kainnya bisa robek. Terutama untuk bahan-bahan dari satin, chiffon, juga dari sutra. Nah, berikutnya jelas kita butuh daun-daunan yang lapisan lilinnya itu tipis, tidak boleh tebal. Misalnya seperti ini. Ini adalah pepaya Jepang. Ini adalah daun lanang. Kita juga bisa menggunakan daun pepaya, daun katu, kelor, ataupun daun bayam. Nah, prosesnya kita letakkan dulu di sini adalah alas. Nah, di sini alasnya saya gunakan 3. Yang pertama ini adalah perlak. Ini adalah untuk menghindari benturan kayu dengan tekel agar tekelnya tidak rusak. Setelah itu kita menggunakan ini karton tebal. Karton tebal ini tujuannya itu untuk meredam getaran. Setelah itu kita gunakan koran. Tujuannya koran ini adalah untuk menyerap cairan. Setelah kita pukul nanti akan muncrat, sehingga munceratan ini tidak mengotori si kain. Nah, setelah itu baru kita ada kain. Terakhir kita gunakan plastik. Kita boleh bukan gunakan plastik apa saja, terserah. Tujuannya dari plastik ini adalah untuk menutupi munceratan dari air setelah kita pounding atau kita pukul. Karena pada saat kita pukul, jebret, air akan mencerat di 2 arah, ke atas dan ke bawah. Nah, jadi caranya seperti ini. Kita pilah dulu daun, jangan gunakan motif besar. Kenapa? Orang lebih senang kelihatan langsing, sehingga dia lebih menyukai motif yang kecil. Kalau daun ini terlihat besar, kita bisa memotongnya. Contoh, ini saya motongnya seperti ini. Saya hanya mengambil bagian ini saja. Nah, ini sudah merupakan daun yang bagus. Daripada saya menggunakan dia motifnya besar seperti ini. Nah, kenapa? Orang dengan motif yang kainnya besar, maka dia akan terlihat gemuk. Sementara orang-orang kan ingin tampil cantik langsing. Nah, ini tekniknya. Jangan kasih daun yang besar ya. Setelah itu, kita lihat. Daunnya kita tidurkan, karena yang akan kita ambil adalah pigmen yang ada di sini, di bagian belakang daun. Jadi bukan bagian depan, karena di depannya ini ada lapisan lilinnya. Nah, kita letakkan di sebelah sini. Lalu kita tutupi dengan kain. Nah, jadi kita letakkan di tempat yang akan dipukul. Setelah itu jangan lupa ditutup dengan plastik. Nah, sekarang kita bisa mulai memukul alias di pounding. Saat memukul, usahakan seperti kita itu membuat ngeprint dari printer. Jadi jangan loncat-loncat. Jadi misal dari sini kita ikuti garis ini, jadi seret. Kalau orang printer kan seperti itu. Jadi jangan meloncat sini, tidak boleh. Itu terlarang. Jadi kita ngeprintnya seperti orang ngeprint di printer. Nah, seperti ini. Supaya tidak ada yang loss. Karena begitu daun itu dipukul, dia akan langsung segera kering.
Inilah hasilnya. Setelah itu kita balikkan kain, kita kelupas. Nah, sehingga akan terlihat bahwa ini tercetak di dua tempat, depan dan belakang. Itulah cara pounding yang benar sehingga tidak mudah luntur. Karena ada banyak cara saya lihat di YouTube yang menggunakan cara pounding yang berbeda-beda. Kalau ini adalah versi Santika Fashion agar mendapatkan hasil yang jelas dan tahan lama. Setelah selesai proses pounding, kita harus angin-anginkan semuanya sampai dia benar-benar kering. Nah, kita menyebutnya ini adalah proses oksidasi agar dia bersentuhan dengan oksigen, agar dia melekat dengan erat. Sama seperti misal baju kita terkena noda darah, jika kita cepat-cepat mencucinya, maka tidak akan ada proses oksidasi, maka darah itu akan cepat hilang. Tapi begitu darah itu kita biarkan di kain selama seminggu, kita menggunakan pemutih pun darah itu tetap akan menempel. Begitu juga dengan proses pewarnaan menggunakan ini. Jadi jangan langsung difiksasi, tapi kita oksidasikan dulu selama beberapa hari sampai warna yang ada di sini benar-benar menempel erat di serat kain. Setelah itu baru kita fiksasi. Setelah difiksasi kita jemur kembali. Jadi untuk ekoprint karena menggunakan bahan alam, dia harus mengalami beberapa tahapan dulu. Yang pertama namanya pre-mordanting. Jadi kita harus membuka pori-pori dari kain, karena kain itu biasanya kalau baru new, dia itu masih ada kanjinya, lilinnya, dan itu menutupi pori-pori sehingga kain terasa licin. Dan itu yang harus kita buang agar warna bisa terserap dengan mudah di dalam serat. Jadi kita gunakan bisa TRO, Turkish Red Oil. Tetapi kadang-kadang di Surabaya itu agak sulit mencari TRO. Jadi kita mencari imitasinya, di mana kegunaannya sama. Jadi kita menggunakan deterjen. Bisa deterjen merek apa saja, tapi di sini kita menggunakan merek Tek karena lebih kuat menurut saya. Berikutnya kita proses mordanting. Mordanting itu artinya memasukkan unsur logam di dalam kain. Bisa unsur tawas, bisa unsur tunjung, karena tunjung mengandung besi, tawas mengandung kalium dan aluminium. Ada juga yang menggunakan aluminium asetat, ada juga yang menggunakan zinc. Nah, nanti kita peragakan yang menggunakan zinc untuk pencelupannya. Kenapa? Karena saya menyukai zinc itu, dia ada antibakterialnya. Karena sudah diteliti di Balai Besar Batik di Jogja, di mana dia bisa menahan bakteri-bakteri yang ada di dalam kain dan membunuhnya. Setelah itu proses mordanting selesai adalah proses penjemuran. Jadi kain tersebut dijemur sehingga dia kering. Setelah kering, kain itu disetrika, barulah kita siap untuk mengekoprint dengan teknik apapun yang kita mau. Setelah mengalami proses ekoprint, dia mengalami penjemuran lagi. Setelah kering, ada proses yang namanya proses fiksasi. Jadi warnanya kita fikskan. Jika kita ingin warnanya cenderung ke yang terang, berbau musim semi, berbunga-bunga, colorful, nah kita gunakan bisa mordantingnya, fiksasinya itu menggunakan aluminium, ataukah juga kita menggunakan unsur copper. Tetapi copper itu kurang disukai oleh beberapa orang,
terutama yang dia itu adalah Greenpeace atau pencinta lingkungan, karena dianggap merusak lingkungan, sehingga orang lebih menyukai alum atau tawas. Sebaliknya, kadang-kadang ada desainer ingin, wah sekarang musimnya adalah musim winter, musim gugur, musim salju. Nah, mereka menghendaki warna-warna yang gelap. Nah, sesuai temanya, maka warnanya harus digelapkan. Kita fikskan dengan menggunakan tunjung atau unsur besi. Warna akan cenderung ke coklat, grey, abu-abu, bahkan ada yang hitam. Nah, setelah kita fiksasi, kita jemurlah kembali. Setelah itu baru kita bilas agar kain itu benar-benar bersih dari sisa-sisa garam-garam yang kita gunakan tadi. Demikian tadi urutan prosesnya.